Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Di kesempatan kali ini, ada satu kisah yang datangnya dari salah satu adat di Pasundan. Salah satunya tentang pelajang jawokan yang dikenal di tanah Pasundan. Awal ceritanya itu, ada salah satu pegawai negeri yang baru saja dinas di salah satu pelosok desa di tanah Pasundan. Tapi ada salah satu pihak yang tidak mempercayai dengan adat ataupun hal yang mistis, apalagi tentang guna-guna. Karena ketidakpercayaannya ini membuat petaka bagi dirinya dan juga sang istri. Sebut saja namanya Joko. Joko ini sebagai guru PNS dan juga istrinya yaitu Sari. Mereka baru menikah beberapa bulan yang lalu. Ketika Joko ini diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di salah satu pelosok desa di Tanah Sunda, dia meminta izin ke salah satu kepala desa setempat. Ia meminta izin bahwa dirinya ditugaskan di desa ini untuk mengajar anak-anak yang masih sekolah dasar. Setelah meminta izin, Joko ditunjukkan rumah dinas oleh kepala desa setempat. Tidak berselang lama, mereka tinggal di rumah dinas itu. Yang ternyata, rumah dinas yang dihuni oleh Joko dan istrinya ini, menurut cerita yang beredar beberapa tahun yang lalu, di rumah itu ada satu kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga terhadap anak dari sepasang suami istri yang dinas di desa tersebut. Pembunuhan itu terjadi ketika orang tuanya sibuk bekerja dan anak yang ditinggalkan itu rewel terus-menerus, yang membuat kesabaran asisten rumah tangga ini habis, sampai akhirnya membungkam mulut anak itu karena terlalu rewel sehingga tidak bisa bernafas dan berujung kematian. Untuk menghilangkan jejak, jasad anak itu dilempar di salah satu sumur di tempat rumah dinas tersebut, dan asisten rumah tangga itu pun kabur. Tapi alhasil, kemanapun pembunuh itu kabur, akhirnya tertangkap juga. Dia mengakui kalau dirinya itu telah membunuh anak dari sepasang suami istri itu. Semenjak kejadian pembunuhan di rumah dinas itu tidak lagi dihuni, tapi ada beberapa kali orang yang datang dan tidak pernah bertahan lama sehingga di rumah tersebut. Hanya beberapa bulan saja, tapi yang paling kuat itu, ada salah satu guru yang singgah di rumah dinas itu cukup lama. Tapi pada akhirnya, guru tersebut pun pindah ke salah satu rumah yang ada di sebelah rumah kepala desa. Guru itu tidak menghuni rumah dinas yang secara akomodasi dari pemerintah yang sudah tidak mengeluarkan biaya. Tapi guru itu lebih memilih mengontrak di pinggir rumah kepala desa. Semenjak saat itu, rumah dinas itu kosong, sampai akhirnya dihuni oleh Joko dan istrinya. Istrinya Joko ini bukan seorang PNS. Dia itu seorang ibu rumah tangga, dan sebagai pengantin baru, dia diajak oleh suaminya kemanapun suaminya ini ditugaskan. Saat istrinya Joko ditinggal mengajar karena kesulitan fasilitas air, istrinya itu sering meminta pertolongan warga untuk mengambil air di sumur tetangga. Saat mengambil air, ada salah satu warga atau pemuda yang nongkrong di depan rumah dinasnya, dan pemuda itu sering mengganggu ketika istrinya Joko itu lewat. Istrinya Joko itu sering diganggu karena kecantikannya. Joko yang kali pertama dinas di desa tersebut sebagai guru, dia ingin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Nah, kebetulan Joko ini mengenal pemuda setempat, di antaranya yaitu Marwan. Marwan itu sering menceritakan tentang adat istiadat desa ini, tentang adanya pelet jang jawokan
tentang adat istiadat di tempat tersebut. Kalau dilanggar itu, ada pantangannya atau dampak yang akan terjadi jika orang atau pendatang itu melanggarnya. Tapi waktu itu, Joko yang memang dikenal sebagai guru yang logis, yang tidak berpikiran aneh-aneh, apalagi mempercayai dengan hal yang gaib dan mistis. Saat Marwan bercerita, Joko tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Marwan, tapi tidak dengan istrinya Joko, yaitu Sari. Dia, setiap ditinggal Joko mengajar di pagi hari atau siang hari, dia sering melihat penampakan anak kecil yang merangkak di dapur. Namun bukan hanya merangkak, tapi juga sering mendengar tangisan dan jeritan anak kecil. Sari yang waktu itu menceritakan ke Joko yang sebagai suaminya, Joko tidak pernah menghiraukan apa yang disampaikan istrinya, walaupun kejadian itu berulang-ulang menimpa Sari. Dan yang dikatakan Joko kepada istrinya itu, "Mungkin kamu terlalu berhalusinasi atau berkeinginan mempunyai anak dari hubungan kita sebagai pengantin baru," ucap Joko. Kejadian yang menimpa Sari itu tidak pernah dihiraukan oleh Joko. Sari yang memang setiap hari harus mengambil air di tetangga sebelah, yang harus melewati para pemuda di tempat rumah dinasnya. Ketika Sari lewat, ada salah satu pemuda, yaitu Marwan. Dia menakut-nakuti Sari. "Hati-hati ya Mbak, di tempat itu angker," kata Marwan. Namun omongan Marwan itu sama sekali tidak digubris oleh Sari. Sepulangnya mengambil air, langkah kakinya harus pelan dan hati-hati karena membawa satu ember penuh isi air. Saat pulang pun, Marwan masih menakut-nakuti Sari. "Hati-hati, kalau di rumah itu ada anak kecil yang sering nongol dan ada tangisan juga," ucap Marwan lagi. Seketika juga, Sari menaruh ember yang berisi air dan Sari duduk di antara para pemuda setempat. Sari pun ngomong sama Marwan, "Saya beberapa minggu ini memang sering melihat anak kecil yang merangkak dan saya mendengar tangisannya juga. Saat saya bilang ke suami saya, dia sama sekali tidak percaya," ucap Sari. Marwan yang dekat dengan suaminya Sari, "Ya udah Mbak, coba nanti saya tak bilang sama Mas Joko kalau rumah dinas ini memang angker," ucap Marwan kepada Sari. "Tolong ya sampaikan, biar suami saya itu percaya. Dan terima kasih banyak ya," ucap Sari kepada Marwan. Singkat cerita, semenjak Sari ngobrol dengan Marwan, Marwan ini menghubungi Joko dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan istrinya tentang penampakan dan juga suara-suara aneh yang sering keluar di rumah dinasnya. Tapi cerita itu sama sekali tidak digubris atau dihiraukan oleh Joko. Justru Joko malah menyalahkan Marwan. "Sampean itu jangan menakut-nakuti istriku. Istriku itu memang dalam posisi kepingin punya momongan. Sampean itu jangan nakut-nakutin," ucap Joko. "Saya ini gak nakut-nakuti sampean. Tapi cerita yang beredar di rumah dinas itu yang sampean tinggal, ya seperti itu," ucap Marwan. Karena desakan Marwan agar Joko ini percaya, tapi Joko justru berkata, "Sudahlah, soal itu biar nanti saya urus sama istri saya," ucap Joko kepada Marwan. Selesai mereka ngobrol, Joko ini pulang menemui istrinya. Dia ngobrol tentang hal yang diceritakan Marwan. "Kamu sebagai istri di rumah itu jangan terlalu percaya dengan orang-orang sekitar, apalagi dengan orang baru. Kita ini baru beberapa minggu tinggal di sini, tapi kamu sudah mengenal Marwan, sudah mengenal orang-orang sekitar. Bukannya saya nggak boleh, saya juga merasakan hal yang sama sebagai seorang guru. Saya juga harus bersosialisasi dengan tetangga. Tapi kalau kamu istriku bergaul dengan pemuda, apalagi dengan Marwan, terus terang saya melarang, karena Marwan itu sering melihat kamu. Dia itu seakan-akan ingin memiliki kamu. Saya tahu itu, makanya saya larang kamu dekat dengan Marwan," ucap Joko kepada Sari. Semenjak saat itu, Sari tidak pernah bercerita tentang siapapun selain ke suaminya. Ketika Sari digoda dan diganggu, Sari tidak pernah menghiraukan candaan atau gangguan yang dilontarkan oleh Marwan dan teman-temannya. Saat mengambil air, Sari langsung pulang ke rumah dinasnya. Langsung ditutup pintunya, walaupun Marwan seringkali datang dengan maksud untuk berkenalan.
bersilaturahmi, dan sebagainya. Tapi tidak pernah dibukakan pintu oleh Sari, karena memang Joko sebagai suaminya itu melarang Sari berdekatan dengan pemuda yang ada di sekitar rumah dinasnya. Marwan yang merasa diajukan oleh Sari, Marwan mencoba dengan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan media pelet yang dinamakan pelet Jangjawokan, yang dikenal di salah satu desa pelosok, yang dampaknya itu kalau tidak ada yang meninggal dari salah satunya pasti bisa berakibat perceraian, dan kalau tidak kesampaian wanita tersebut bisa menjadi gila. Ketika suaminya Sari sedang melakukan rapat yang memang diketahui oleh Marwan kalau Joko akan rapat, dan istrinya yang sering mengeluh ketakutan, sering mengeluh hal mistis, hal gaib yang Joko ini tidak percaya sama sekali, Joko meminta beberapa pemuda, termasuk Marwan ini, untuk duduk di depan rumah dinas yang ditempati istrinya dan diberikan biaya untuk rokok, untuk ngopi, dan untuk makan. Para pemuda disuruh duduk untuk menjaga istrinya, agar istrinya tidak ketakutan selama Joko ini rapat di luar kota. Karena rapat sebagai guru, mungkin ada rapat bulanan yang harus dihadiri. Dan waktu itu, kesempatannya Marwan untuk melakukan ritual untuk bisa mendapatkan Sari, istrinya Joko. Marwan melakukan itu tanpa diketahui oleh Joko dan juga teman-temannya yang disuruh untuk menjaga rumah dinas yang dihuni Joko dan Sari. Di esok harinya, mereka ini duduk sambil ngobrol kurang lebih jam 9.30 malam sampai Joko ini pulang. Joko ketemu dengan rombongan yang duduk di teras untuk menjaga istrinya. Rasa terima kasih diucapkan ke rombongan yang duduk itu, dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat yang dihuni Joko. Sari yang sudah menunggu kedatangan suaminya langsung dibukakan pintunya, karena dia mengetahui suara suaminya itu ada di luar. Ketika dibuka pintunya, Sari langsung saja memeluk Joko. "Ada apa? Kok kamu tiba-tiba meluk kayak kangen aja?" kata Joko menyambut istrinya. Bukan itu, Mas. Tapi yang terjadi, penampakan anak kecil, Mas. Dan suara anak kecil itu benar-benar nyata, Mas," ucap Sari. "Sudahlah, nggak usah dipikirkan hal seperti itu. Itu hanya halusinasi saja. Mungkin ketakutan kamu yang berlebihan. Sudahlah, saya capek. Sekarang kita istirahat saja." Setelah itu, Joko pun mandi dengan air hangat. Setelah mandi, dia langsung beristirahat. Esokan harinya, dampak dari pelet yang sudah diritualkan oleh Marwan ternyata langsung bereaksi. Di pagi hari, ketika Joko ini ingin berangkat mengajar, hal yang tidak biasa itu muncul dari perilakunya Sari. Sari yang biasanya menyiapkan sarapan, menyiapkan minuman atau semacamnya di pagi hari itu tidak dilakukan oleh Sari. Tapi waktu itu Joko mengira Sari kelelahan karena menunggu dirinya pulang. Tapi itu terjadi berulang-ulang, sampai akhirnya Joko bilang ke Sari, "Kamu kenapa? Kok tidak seperti yang dulu lagi? Setiap kali saya mau berangkat mengajar kok tidak ada sarapan. Harus saya yang ambil sendiri, ambil minuman sendiri. Seperti ada istri tapi tidak ada istri. Kamu juga sudah tidak melayani aku, dan kamu sudah cuek sama aku," kata Joko berujar ke istrinya. Sari, ketika dibilang seperti itu, emosinya langsung naik. Langsung marah-marah ke Joko, seolah-olah ada yang merasuki tubuhnya Sari. Apapun yang disampaikan Joko ke Sari, Sari selalu marah-marah, sehingga sering terjadi perdebatan. Bahkan pertengkaran itu didengar oleh tetangga sekitar. Dan itu sangat sering terjadi, bukan hanya setiap pagi, tapi hampir setiap waktu. Pagi, siang, sampai malam, Joko dan istrinya berdebat terus. Pertengkaran itu selalu membuat gaduh di rumah dinas, tempat mereka yang mengganggu lingkungan sekitar mereka tinggal. Marwan yang memang mengetahui dampak dari pertikaian itu karena ulahnya, Marwan pura-pura jadi penengahnya. Seketika juga perdebatan antara Joko dan Sari mereda dengan sendirinya. Mereka didudukan di tengah ruangan. Mereka itu menurut disuruh Marwan. Apalagi Sari, apapun yang dikatakan oleh Marwan, Sari selalu menurutinya. Joko yang mulai berpikiran yang aneh-aneh terhadap Marwan dan mulai mencurigainya. Selepas Marwan dan lainnya itu meninggalkan Joko dan istrinya,
Kamu itu kenapa? Kenapa segala ucapan yang keluar dari mulutnya Marwan kamu turuti? Sedang saya sebagai suamimu mendengarkan saja kamu tidak mau, ucap Joko ke Sari. Setelah Joko mengucapkan itu, tidak berselang lama, Sari langsung pergi keluar rumah, entah mau kemana. Di esok harinya, Joko ini tidak berangkat mengajar. Joko yang mengambil air di sumur tetangga. Nah, waktu dirinya itu selesai mengambil air, Joko bertemu dengan salah satu tetangga, yaitu seorang ibu-ibu. Joko pun sempat dihentikan. Pak Joko, mohon maaf banget kalau saya melihat istri Bapak yang akhir-akhir ini, yang minggu-minggu ini berperilaku aneh. Dan bahkan saya sebagai tetangga sering mendengar perdebatan antara Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf Pak, kata ibu-ibu itu. Iya, kenapa Bu? Ngomong aja, kata Joko. Istri Bapak itu mungkin terkena salah satu pelet Pak, yang sangat berbahaya, yaitu pelet jangjawokan, yang bisa mengakibatkan orang yang terkena itu bisa menjadi gila. Dan tidak hanya itu Pak, tapi juga bisa mengakibatkan hubungan harmonis suami istri ini bisa berantakan, bisa mengakibatkan perceraian, dan juga bisa mengakibatkan salah satu itu meninggal. Sekali lagi, saya mohon maaf Pak, jika saya sudah lancang mencampuri urusan rumah tangga kalian, kata ibu-ibu itu lagi. Waktu itu, Joko yang sebagai seorang guru, dia mendengarkan baik-baik, karena tidak mungkin juga dia meninggalkan orang yang sedang mengobrol, orang yang sedang bercerita. Didengarkan baik-baik apa yang disampaikan ibu itu. Tapi dibalik dia mendengarkan, sekali lagi, Joko ini adalah orang yang sama sekali tidak mempercayai hal gaib ataupun mistis. Terima kasih masukannya Bu. Nanti biar saya tangani istri saya. Saya pamit dulu ya Bu, ucap Joko. Sesampainya di depan pintu, istrinya Joko langsung marah-marah. Kemana saja kamu? Ambil air saja lama banget, ucap istri Joko. Itu yang Joko alami. Setiap hari harus menghadapi perilaku istrinya itu. Joko benar-benar sangat kesal, karena setiap kali perilaku ataupun perkataan yang dilakukan Joko pasti berujung pertengkaran, dan itu berlalu sampai berbulan-bulan. Dan yang membuat Joko ini merasakan kesabarannya habis, karena perilaku aneh istrinya yang hampir seperti orang gila. Antara percaya dan tidak, Joko sempat memikirkan dan merenung apakah benar omongan ibu itu kalau istriku ini terkena pelet. Karena keadaan istrinya yang semakin parah dengan perilakunya yang aneh seperti orang gila, Joko meminta untuk pindah dari tempat dinas itu. Joko meminta untuk pulang lagi ke kota tempat dulu dia tinggal, karena melihat kondisi istrinya itu tidak memungkinkan untuk tinggal di rumah dinas itu lagi. Apalagi jika dia berangkat kerja, tidak mungkin meninggalkan istrinya dalam kondisi yang setengah gila itu. Setelah sampai di kota, Joko melihat kondisi istrinya yang semakin parah ini. Percaya dan tidaknya Joko akhirnya meminta bantuan ke salah satu praktisi, karena hasil dari dokter ketika dia pulang ke kota tidak ada hasil yang signifikan. Tidak ada perkembangan yang membuat istrinya itu bisa berubah secara perilaku, dan dokter mengatakan jika istrinya ini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Joko yang tidak terima istrinya yang harus ditinggalkan atau ditempatkan di rombongan orang-orang gila karena keadaan yang mendesak, Joko memanggil seorang praktisi yang juga seorang ustadz. Setelah praktisi ini datang, diceritakan bagaimana kehidupan Joko dulu di salah satu tanah Sunda yang mendapati perilaku istrinya yang aneh. Joko menceritakan semua, dari awal sampai hampir 5 bulan Joko dan istrinya ini tinggal di rumah dinas yang ada di pelosok desa. Hasil dari obrolan ini, Pak Ustadz memberikan saran atau masukan ke Joko. Mohon maaf Pak Joko, kalau di dalam tubuhnya istrinya Pak Joko itu ada beberapa sosok gaib. Bukan satu, tapi sangat banyak Pak sosok gaib yang menghuni di tubuh istrinya sampean, ucap Pak Ustadz. Joko yang mendengar perkataan dari Pak Ustadz masih tidak percaya. Gak mungkin seperti itu Pak, ucap Joko.
Percaya dan tidaknya, dunia ini diciptakan ada dua alam, dan kamu harus meyakini itu, antara alam nyata dan alam gaib, ucap Pak Ustadz ke Joko. Joko dinasehati seperti itu oleh Pak Ustadz. Dia akhirnya mulai percaya. Ya pokoknya, saya minta tolong sama Pak Ustadz agar istri saya itu benar-benar bisa kembali normal dan juga sehat seperti istri yang saya kenal sebelumnya, Pak, ucap Joko. Akan saya bantu kalau yang kuasa mengizinkan. Mungkin ini bisa sampai berbulan-bulan istrimu bisa sembuh, balas Pak Ustadz. Setiap hari, setiap waktu, Pak Ustadz datang ke tempat tinggalnya Joko. Lambat laun, perubahan kondisi kejiwaan istrinya Joko mulai membaik. Dalam proses penyembuhan ini, Joko juga sempat menanyakan, sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Dan apa yang membuat istriku seperti itu? Ucap Joko. Istrinya Pak Joko itu terkena salah satu ilmu hitam, Pak, atau ilmu berat yang sangat ampuh dan susah diobati. Dan ilmu hitam ini pelet jang jawokan, dan ini pun butuh proses yang sangat lama. Tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk menyembuhkan kejiwaan dari pengaruh pelet jang jawokan, ucap Pak Ustadz kepada Joko. Pokoknya saya minta tolong, Pak, sembuhkan istri saya, Pak, pinta Joko kepada Pak Ustadz. Waktu itu hampir 2 bulan lamanya, Joko juga sempat menanyakan ke Pak Ustadz, sebenarnya ini ulah siapa, Pak? Tanya Joko. Dan dari hasil dari apa yang dilakukan praktisi itu mengarah ke salah satu ciri-ciri yang Pak Ustadz ini tidak tahu namanya. Ciri-ciri tubuhnya disebutkan satu persatu. Joko mendengar apa yang disampaikan oleh praktisi ini. Dengan ciri-ciri tersebut, Joko mengarah ke salah satu orang, yaitu Marwan. Pak, kalau kiranya istriku sudah sembuh, bisa nggak apa yang sudah dilakukan orang tersebut dikembalikan ke orangnya? Tanya Joko ke Pak Ustadz. Ya, bisa-bisa saja, tapi kalau memang Tuhan mengendaki, balas Pak Ustadz. Joko yang berharap apa yang sudah ditanamkan, apa yang sudah dilakukan orang itu terhadap istrinya itu, semoga dia mengalami hal yang sama. Joko yang melihat kesembuhan istrinya yang berangsur-angsur pulih, membaik secara kejiwaannya, tanpa sepengetahuan praktisi dan orang tuanya. Joko ini kembali ke pelosok desa, tempat dulu dia mengajar. Joko ingin tahu siapa sebenarnya orang yang pernah melakukan hal sekeji itu terhadap istrinya. Joko menemui ibu-ibu yang dulu pernah sempat menceritakan dengan ciri-ciri yang dialami istrinya. Joko datang ke situ. Dia datang mencari tahu siapa orang yang sudah menggunakan ilmu pelet jang jawokan. Tidak jauh dari rumah dinasnya dulu, Joko bertemu dengan ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu ini menceritakan kalau di antara para pemuda di sini yang sering nongkrong, yang tidak jauh dari rumah ibunya tinggal, ada satu nama, yaitu Marwan, yang berperilaku sama seperti Sari dulu. Joko yang mendapatkan informasi tersebut, dia langsung mengunjungi Marwan, ingin mengetahui apakah benar yang Marwan lakukan. Yang Marwan alami itu sama seperti istrinya dulu. Tanpa sepengetahuan Marwan, Joko yang ada di dekatnya ini mendengar perkataan Marwan yang menyebutkan nama istrinya. Sari, Sari, di mana kamu? Ucap Marwan sembari membuang batu dan lari-lari di sekeliling rumahnya. Joko menyaksikan sendiri bagaimana Marwan seperti orang gila, seperti orang yang sedang kasmaran, yang berlebihan dengan memanggil-manggil nama istrinya. Semenjak saat itu, kondisi Marwan yang memang sudah gila dan juga menyebutkan nama istrinya. Dan dari hasil kesaksian Joko sendiri, akhirnya terjawab siapa yang sudah memelet istrinya itu. Semenjak saat itu, Joko ini percaya bahwa hal gaib itu benar-benar nyata, dan dia meyakini sepenuhnya bahwa dunia ini benar-benar tidak hanya berdasar dari akal dan logika saja. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.